Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatan hasanah taquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Teman-temanku yang saya cintai, yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memulakan Islam dengan pertolongannya, yang telah mengatur segala urusan dengan perintahnya, yang telah memberikan rizki dengan kasih sayangnya, dan juga yang telah memberikan hari-hari bagi manusia dengan keadilannya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, kepada panglima umat Islam kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menegakkan menara Islam dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yaitu Darul Islam. Teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, kita sering mendengar ayat ini, sering disampaikan oleh para ulama, para da'i, para ustadz tentang bahwa salah satu di antara cara menjemput pertolongan Allah itu dengan melakukan ibadah sholat. Pertanyaannya adalah, sholat yang seperti apakah yang bisa menjemput pertolongan Allah dalam kehidupan kita? Pada saat kita sedang mengalami ujian yang berat, banyak orang yang bilang, saya sudah sholat, tapi hidup saya gini-gini aja. Saya sudah sholat, tapi doa saya belum diijabah oleh Allah. Saya juga sudah sholat, tapi masalah saya belum selesai. Saya juga sudah sholat, tapi musibah saya terus beruntun tidak pernah berhenti. Sehingga teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita perlu banyak belajar kira-kira sholat seperti apa yang dapat menjemput pertolongan Allah secara ajaib. Mari kita renungkan sebuah kisah dari sahabat Rasulullah, yaitu sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik bahwa dahulu di masa Nabi ada seorang laki-laki di kota Madinah yang sedang melakukan perjalanan antara ke Syam ke Madinah untuk berdagang. Di tengah perjalanan, laki-laki ini dirampok oleh para perampok. Dia diberhentikan oleh seorang laki-laki dan diambillah harta yang dibawanya. Lalu setelah laki-laki itu menghunuskan pedang ke pedagang itu, dia mengatakan, wahai fulan, jika engkau menginginkan hartaku, maka ambillah, tapi biarkan aku melanjutkan perjalananku. Kemudian perampok itu mengatakan, adapun harta itu sudah menjadi milikku. Sekarang aku menginginkan kepalamu. Aku ingin membunuhmu. Kemudian merasa tidak punya pilihan lain, pedagang ini akhirnya mengatakan kepada perampok tersebut, wahai fulan, jika engkau ingin menyakitiku dan membunuhku, maka lakukanlah. Tetapi sebelumnya biarkan aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu perampok itu mengatakan, ya sudah, kalau begitu lakukanlah, aku akan berikan kamu waktu. Maka pedagang ini pun melakukan sholat dengan sholat yang sangat khusyuk. Di dalam sholat pedagang ini, setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca surat An-Naml ayat 62 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul mudtarra idza da'a wa yaghsifus su'a wa yaj'alukumul khulafa'al ard a ilahum ma'allah
Ailahum ma'allah qalilam ma tadakkarun. Yang artinya, bukankah dia yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain yang patut disembah? Sedikit sekali dari nikmat Allah yang kalian ingat. Quran Surat An-Naml ayat 62. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, inilah ayat yang dibaca oleh pedagang tadi ketika keadaannya sudah terdesak. Ia membaca menghayati dengan sungguh-sungguh dan khusyuk, sehingga muncullah rasa yakin di hatinya bahwa harapannya saat ini satu-satunya adalah Allah SWT. Maka muncullah rasa yakin dan percaya dalam hati pedagang ini setelah membaca ayat ini. Setelah melakukan sholat, ia mengangkat tangan ke atas langit dan berdoa kepada Allah SWT. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, wahai Tuhan yang memiliki arsy yang mulia, wahai Tuhan yang maha melaksanakan apa yang ia kehendaki, aku mohon kepadamu dengan kekuasaanmu yang menguasai makhlukmu dan dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha penolong, berikanlah pertolongan kepada hamba-Mu ini. Kemudian laki-laki tersebut memohon meminta kepada Allah. Lalu tiba-tiba setelah ia berdoa, muncullah laki-laki dengan pakaian hijau bercahaya. Dia menunggangi kuda berwarna abu-abu. Dia mengeluarkan pedang. Lalu perampok tadi mencoba menyerang laki-laki berkuda itu, tetapi laki-laki berkuda itu menendang perampok tersebut sehingga terjatuh. Lalu dibunuhlah perampok tadi oleh laki-laki berkuda tersebut. Kemudian pedagang itu bertanya kepada laki-laki itu, "Siapakah Tuan?" Lalu penunggang itu menjawab, "Ketahuilah, saya adalah malaikat yang turun dari langit ketiga. Ketika kamu berdoa kepada Allah SWT, kali yang pertama kami para malaikat mendengar suara gemerincing dari pintu-pintu langit. Sehingga para malaikat bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba muncullah doamu yang kedua, hingga pintu-pintu langit terbuka dan nampaklah cahaya yang sangat benderang. Dan doamu yang ketiga, datanglah malaikat Jibril kepada kami seraya berseru, siapakah di antara kalian wahai para malaikat yang mau menolong hamba Allah itu? Lalu aku memohon kepada Allah untuk melaksanakan tugas ini. Wahai hamba Allah, ketahuilah, barang siapa yang berdoa dengan doa yang kau baca tadi ketika dalam kesedihan, penderitaan dan dalam keadaan susah, maka Allah akan melepaskannya dari kesedihan dan menolongnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, itulah salah satu kisah tentang keajaiban sholat seorang pedagang yang sedang sholat. Allah mendatangkan pertolongan yang sangat luar biasa dalam masalahnya. Pertanyaannya adalah, apa rahasia sholat pedagang itu sehingga Allah mendatangkan malaikat khusus yang menunggang kuda? Lalu malaikat ini membunuh perampok yang ingin mencelakai pedagang itu. Salah satu rahasia sholat pedagang itu, kata ulama, adalah dia melakukan ibadah sholat dengan ihsan. Ihsan yang seperti dikatakan oleh Nabi, yaitu ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Lalu jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Jadi di sini Nabi mengajarkan kepada kita tentang sholat yang terkoneksi langsung dengan Allah, terkoneksi kepada yakin dan iman, sehingga sholat kita melihat seolah kita itu melihat Allah gitu. Artinya ketika kita sholat sampai seolah-olah kita melihat Allah atau dilihat oleh Allah, perasaan kita, lalu dengan kondisi seperti itu kita meminta pertolongan kepada Allah dan penuh keyakinan, itulah sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Yakinlah Allah itu melihatmu, dan itu pasti. Artinya bahwa Allah itu pasti mendengar kita, melihat kita, dan sedang menunggu apa yang kita butuhkan. Maka seseorang yang bisa melakukan sholat dalam keadaan benar-benar sedang bertemu dengan Allah, lalu ia meminta pertolongan Allah seperti pedagang tadi, maka sholatnya itu yang bisa disebut dalam Al-Quran wasta'inu bisabri wassalah. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikianlah kesempatan bertukar ilmu kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fikri Abdillah Ahmad, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.